بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, para pemirsa, para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita di channel kita ini, yaitu Risalah TV, dalam rangka untuk melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita terkait dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih berada di hadis yang ketujuh, ya, ini yang akan kita bahas dan mungkin ini merupakan penjelasan terakhir terkait dengan hadis yang ketujuh ini. Baik, kita akan bacakan hadisnya, ya, sebagaimana biasa. Kita mulai dengan membacakan hadis. Beliau mengatakan, atau Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama merupakan nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya lillahi wal kitabihi wal rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, bahwa agama itu nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi rasulnya atau bagi kitabnya, kitab-kitab sucinya, bagi rasul-rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin secara umum. Nah, ini hadis yang akan kita bahas dan sudah kita bahas selama 2 pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang ketiga terkait dengan pembahasan hadis ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ujung atau penggalan terakhir dari hadis ini, yaitu apa? Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, yaitu bahwa agama ini nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga bagi seluruh kaum muslimin secara umum. Sudah kita jelaskan bahwa di antara makna nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, yaitu kita menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Ya. Maka yang dimaksud dengan nasihat kita kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya secara umum adalah kita menginginkan kebaikan bagi mereka. Tentunya kebaikan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengeksplor terkait dengan masalah ini, ya, saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan makna a'immatul muslimin, ya. Para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan a'immatul muslimin secara mutlak, kalau dimutlakkan begini, maka yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya. Baik itu presiden, ya, ataupun dia raja, ataupun dia khalifah, maka semuanya masuk dalam kategori a'immatul muslimin. Jadi pemimpin-pemimpin yang mengurus terkait dengan urusan-urusan umum kaum muslimin, pemimpin-pemimpin pemerintahan, ini dimaksud dengan a'immatul muslimin. Ya. Adapun yang disebut dengan wulatul umur, atau dalam Al-Quran disebut wa ulul amri minkum, orang-orang yang memiliki kendali pemerintahan atau kendali perkara atas kalian, maka itu mencakup 2 makna. Yang pertama adalah al-umara, yaitu pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mengurus urusan-urusan dunia. Kemudian yang kedua itu adalah al-ulama, ya, tokoh-tokoh kaum muslimin yang memiliki pemahaman yang dalam terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka
para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini, ya, mereka menjelaskan bahwa makna a'immatul muslimina ini masuk di dalamnya dua kategori. Kategori yang pertama adalah para umara, yaitu pemimpin-pemimpin terkait dengan urusan agama, atau para pemerintah, ya, kaum muslimin. Dan yang kedua adalah para ulama, yaitu tokoh-tokoh agama, para ulama-ulama kita yang memiliki ilmu yang dalam terkait dengan urusan agama kita. Maka nasihat kita kepada pemimpin kaum muslimin ini yang pertama, yaitu pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh pemerintahan, ya, yang memimpin kaum muslimin, bentuknya adalah yang pertama adalah kita taat dan patuh kepada mereka. Dari mana aturan-aturan atau regulasi-regulasi atau undang-undang, ya, yang dibuat oleh pemerintah kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini merupakan salah satu di antara khasais, salah satu di antara mumayyizat, ya, keistimewaan, kekhususan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menaati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan ini dijelaskan dalam banyak nas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga ada ijma', ya, di kalangan para ulama kita terkait dengan masalah seperti ini, bahkan dijadikan sebagai salah satu di antara khasais, kekhususan dan keistimewaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam buku-buku yang terkait dengan akidah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, atiullaha, ya, wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemimpin-pemimpin dari kalangan kalian. Ya, ulil amri minkum, ya, pemimpin dari kalangan-kalangan kalian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini, ya. Dan tafsiran para ulama kita terkait dengan ulul amr, ada dua yang saya sudah isyaratkan tadi, bahwa dia bermakna sebagai pemimpin, yang kedua dia bermakna sebagai ulama, tokoh dalam masalah agama. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan masalah ini sangat banyak, ya. Bahkan para ulama-ulama kita membuat bab khusus terkait dengan masalah ini, khususnya Sahih Muslim. Imam Muslim dalam Sahih Muslim, beliau membuat sebuah bab, yaitu Kitabul Imarah, ya, bab terkait dengan pemerintahan dan kepemimpinan dan kewajiban rakyat dan kaum muslimin kepada pemimpin-pemimpinnya. Beliau mengumpulkan banyak hadis-hadis sahih, ya, dalam hadis ini, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Sahih Muslim, yang menjelaskan kepada kita bahwa wajib bagi kaum muslimin, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada pemimpin-pemimpinnya. Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa, ya, ketaatan kita kepada pemimpin bukan ketaatan yang mutlak, ya, tapi ketaatan pada konteks apabila perintah mereka, undang-undang mereka, dan aturan-aturan mereka sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi muqayyad, jadi terikat dengan referensi umum dari kaum muslimin, yaitu apa? Sumber umum dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, jikalau ada undang-undang, ada aturan-aturan yang datang dari pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh bagi kita untuk mematuhi dan menaatinya. Ini, ya. Jadi konteks kepatuhan kita adalah pada kebenaran. Apabila undang-undang, aturan yang dibuat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jikalau aturan dan undang-undangnya sangat berkontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, bahkan perkara-perkara yang sudah menjadi ijma' di kalangan para ulama kita, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaatinya, bahkan, ya, tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Hal ini sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq.
ya, tidak ada ketaatan ya, bagi makhluk ketika kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dipahami ya oleh seluruh kaum muslimin, bahwa ketaatan kita adalah ketaatan yang muqayyad, yang terikat dengan sumber agama kita, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian di antara bentuk nasihat kita kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin adalah membantu pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya, dalam menegakkan kebenaran, menebarkan kebaikan ya. Jadi kita membantu mereka, ini sebagai bentuk dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bentuk bahwa kita berta'awun, bekerja sama dengan mereka demi untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila ada aturan-aturan regulasi, ya, apabila ada undang-undang yang diterbitkan oleh pemimpin-pemimpin kita dan semua aturan itu bertujuan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kebenaran, untuk menebarkan Islam, maka kita dukung, kita bantu, ya, kita kerjasama dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk menegakkan aturan-aturan tersebut. Maka ini merupakan bagian dari ketaatan kita, bagian dari nasihat kita kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan di antara bentuk nasihat kita kepada pemimpin kaum muslimin adalah kita tidak memberontak kepada mereka. Jadi tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpin-pemimpinnya, meskipun ya, pemimpin itu tidak adil ya, dalam memerintah, atau pemimpin tersebut zalim dalam membuat aturan-aturan dan keputusan-keputusan bagi kaum muslimin. Jadi kewajiban kaum muslimin apabila mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yaitu pemimpin yang al-jur, pemimpin yang tidak adil, ya, pemimpin yang zalim, maka kewajiban mereka adalah bersabar dan bersabar. Ya. Kenapa kita tidak diperintahkan untuk memberontak, ya, bahkan dengan pedang misalnya, atau dengan berperang dengan pemimpin dan sebagainya? Karena kemaslahatan dari kesabaran, kemaslahatan dari ketaatan kepada pemimpin lebih besar dibandingkan dengan mudarat ya, yang akan didapatkan sebagai implikasi dari pemberontakan tersebut. Ya, kendati kita katakan bahwa pada waktu itu kondisi kaum muslimin tidak kondusif 100%, tapi kita masih stabil ya. Ketika kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kurang adil, yang zalim ya, barangkali kita tidak mendapatkan hak-hak kita dari sebagian, bahkan kita mendapatkan tekanan-tekanan ya, represi ya, dari pemimpin-pemimpin kita. Tetapi secara global, secara umum ya, keamanan masih ada, stabilitas nasional juga masih terjaga, dan juga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Adapun kalau terjadi pemberontakan, peperangan dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka tentunya keadaan akan berubah. Keamanan yang tadinya ada akan berubah menjadi ketakutan, kekhawatiran, bahkan terjadi pembunuhan-pembunuhan di berbagai macam tempat dan daerah ya. Bahkan yang selama ini mungkin kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan, maka akan ada batasan-batasan tertentu sehingga kemudian kita tidak bebas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maslahat ya, kesabaran terhadap pemimpin yang seperti itu lebih besar dibandingkan dengan mudarat yang didapatkan dari pemberontakan yang dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, cita-cita yang dilakukan, yang diinginkan oleh pemberontak itu belum tentu terrealisasi. Ya. Jadi masih dugaan-dugaan. Belum tentu dia bisa mengambil alih pemerintahan dan kemudian menegakkan keadilan sebagaimana yang dia inginkan. Jadi cita-citanya masih belum tentu terrealisasi. Tetapi keburukan dan sisi negatif dari pemberontakan itu pasti ada. Sudah pasti. Ya, pasti terwujud. Yang saya sebutkan tadi itu keamanan yang akan berkurang, stabilitas yang akan tidak baik, dan juga tekanan-tekanan, bahkan mungkin juga ada korban-korban nyawa ya di kalangan kaum muslimin ketika terjadi
terkait hal-hal yang seperti itu. Maka dengan hitungan-hitungan seperti ini, maka syariat agama kita adalah syariat agama yang lurus, yang baik, dan maslahatnya lebih tinggi dibandingkan dengan dugaan-dugaan yang kemudian kita miliki. Baik, jikalau pemimpin-pemimpin memiliki kesalahan, apalagi kesalahan yang keluar dari syariat, ya, sangat menyelisih syariat, maka diperbolehkan bagi kita untuk memberikan nasihat, ya, memberikan masukan-masukan, usulan-usulan, ya. Dan cara yang disepakati oleh para ulama kita adalah memberikan masukan dan nasihat secara rahasia. Ini yang disepakati. Ya, dan ini ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan hadis ini dihasankan atau disahihkan oleh sebagian para ulama kita. Jadi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama kita. Yaitu sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man arada ayyan saha li sultanin fala yubdihi alaniyatan wal yakhlu bainahu atau fal yakhlu bihi wal yadnu minhu." Jika kalau ada yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, dia salah menyelisih syariat, maka hendaknya dia menasihati dengan rahasia, 4 mata antara dia dengan pemimpin tersebut, ya. Apa tujuannya? Ya, agar kemudian disampaikan kesalahannya dan aibnya tidak tersebar sehingga kemudian menimbulkan polemik, ya, di tengah masyarakat kita. Maka ini adalah bentuk dari nasihat kita kepada pemimpin-pemimpin kita. Adapun nasihat secara terang-terangan, maka ini diperselisihkan oleh para ulama kita terkait dengan pensyariatannya. Kemudian nasihat kepada para ulama kita tentunya mencintai mereka, ya. Apalagi para ulama itu adalah orang yang berjuang dalam masalah agama, dalam berdakwah, dalam mengajarkan Islam dan lain sebagainya. Maka nasihat kita kepada mereka adalah dengan cara mencintai mereka, ya, mendukung mereka, menolong mereka, menjaga nama baik mereka, menjaga kehormatan mereka. Karena ulama meskipun dia banyak ilmunya, tentu dia tetap manusia, ya, rentan untuk salah. Dan orang yang salah dari kalangan para ulama tidak harus kemudian kita cela, ya, kita jatuhkan kehormatannya, tidak. Karena kalau itu yang menjadi manhaj kita, metode kita, tidak ada orang yang selamat dari diri kita. Karena semua manusia potensi untuk salah. Nah, ketika terjatuh dalam kesalahan, ya kita jaga kehormatannya. Meskipun kalau kita bisa, maka kita akan berikan peringatan dan juga nasihat terkait dengan kesalahan yang dia terjadi, ya, sehingga kemudian kesalahan itu bisa diperbaiki oleh para ulama-ulama kita. Dan seandainya mereka masih kekeh dengan kesalahan itu, ya mau diapakan? Kita sudah berusaha, sehingga kemudian kita sudah berusaha untuk menasihati mereka. Adapun mereka terima atau tidak, itu kembali kepada mereka. Dan yang terakhir adalah nasihat kita kepada sesama kaum muslimin. Kewajiban kita adalah mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala mengajak kebaikan kepada mereka, ya, mengajarkan kepada mereka kebaikan, saling menasihati, saling berinteraksi dengan kelembutan dengan sesama kaum muslimin, ya. Ini adalah bentuk nasihat kita kepada sesama kaum muslimin dari kalangan orang awam. Dan kita harus lemah lembut dalam berkata, dalam berinteraksi, dan juga memberikan nasihat terkait dengan masalah agama-agama mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama mereka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai mencintai saudaranya sama kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita jelaskan terkait dengan hadis ini, hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus-Sadari. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya, dan juga semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Dan terakhir kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كي أراه لله رب العالمين تطيب
طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. وانر طريقي كي أراه يطيب.